어디로 당한 거야? 김욱이 죽습니다. Halo semua, selamat datang di alur cerita film Afor Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Vagabond episode ke-9 dan 10. Untuk kalian yang belum tahu alur cerita film dari episode 1, silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Di awal film, sang presiden sedang mempersiapkan pidatonya dalam maksud meminta anggaran kepada anggota dewan untuk pembelian pesawat ini. Sang Perdana Menteri kurang setuju dengan isi pidato yang ditulis oleh sekretaris presiden. Karena hal itu, presiden meminta Perdana Menteri untuk menuliskan pidato untuk kali ini. 누구예요? 추경 예산안 반대하는 야당 놈들이잖아. 이 시정연 설문서. Kembali ke Gun dan tim dari Bin. Di sana mereka kebingungan karena Kim Woo-gi kejang-kejang dan harus secepatnya mendapatkan transfusi darah. Dan kemudian Gun yang memiliki golongan darah yaitu O dengan sukarela mendonorkan darahnya. Di luar gedung, Lily dan Kim Do-soo masih mengintai. Mereka akan menyerang Gun dan yang lainnya ketika sudah keluar dari gedung tersebut. Di dalam gedung, Go-hye meminta Gun melepaskan jarum donornya karena terlihat jika Gun sudah sangat lemas dan pucat. Namun Gun menolaknya karena baginya fakta kematian ponakannya lebih penting dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Kepala Gi yang melihatnya memberikan Gun sepotong coklat untuk memulihkan tenaganya kembali. Di lain sisi, komplotan Jessica khawatir karena Kim Woo-gi masih selamat dan ditakutkan membeberkan kebenarannya di media. Kemudian kita dikejutkan dengan sekretaris Yun yang datang ke sana. Dan dapat dipastikan ia juga merupakan geng dari Jessica. Ia mengatakan jika pembunuh Oh Sang-mi tak akan berarti apa-apa jika Kim Woo-gi masih hidup. Kemudian Min Jae-sik memiliki rencana jika ia akan mengirim komplotannya di Bin untuk membunuh mereka semua. Sekretaris Yun dan Jessica mendatangi Oh Sang-mi yang ditahan di kontainer. Di sana Oh Sang-mi sangat terkejut, ternyata Jessica lah dalang di balik ini semua. Ia menyumpah Jessica jika dia pasti akan dipenjara karena masalah tersebut. Jessica yang mendengarnya terpancing emosi dan kemudian menamparnya. Selain itu, Jessica memberikannya tawaran kepada Oh Sang-mi untuk mau ikut dengannya atau dikubur hidup-hidup oleh mereka. Oh Sang-mi ketakutan dan memohon kepada Jessica. Di kantor kedutaan, kepala Gi melihat banyak mobil di luar sana dengan 30 pasukan yang siap menyerang mereka. Direktur kemudian menghubunginya. Kepala Gi mengabarkan jika Kim Woo-gi berhasil mereka selamatkan. Hal itu membuat Min Jae-sik kesal dan direktur yang sudah bersekongkol dengannya mengatakan jika bantuan akan datang 2 hari lagi. Pasukan bantuan yang disiapkan oleh Min Jae-sik sudah bersiap dengan senjatanya. Namun faktanya misi mereka bukanlah untuk menyelamatkan, melainkan untuk menghabisi Kim Woo-gi dan Chal Dal-gun. Min Jae-sik menjanjikan jika apapun yang terjadi maka ia akan bertanggung jawab. Dan misi ini disebut dengan Jalan Sutra. 왜 실크로드인지 알아? Di lain sisi, kepala gang ternyata sedang diborgol oleh anak buah Min Jae-sik dan sedang dihantar menuju ke toilet. Namun saat mereka lengah, ini yang dilakukan kepala gang. Kepala gang lalu mengambil HP mereka dan menelpon wartawan di kantor presiden. Ia menyuruh untuk mengabarkan jika Kim Woo-gi sudah ditemukan di Maroko dan pengkhianatan sebagian anggota dari Bin. Min Jae-sik kemudian datang dan mendobrak pintu WC. Namun untungnya ia tidak menemukan panggilan terakhir dari HP yang sudah digunakan kepala gang. Dan di sini Min Jae-sik yang kesal kemudian memukul kepala gang. Wartawan yang berada di kantor presiden hendak memberikan kabar tersebut. Namun sebelum masuk ia dicegat oleh sekretaris Yun. Namun sang wartawan tidak mau memberikan memo tersebut dan kemudian kita dikejutkan dengan Perdana Menteri yang mengambil memo itu selalu menyobeknya. Di sini kita melihat jika Perdana Menteri juga bukan dalam barisan orang-orang baik. Di ruangan interogasi, kepala gang sudah tahu jika sekretaris Yun merupakan komplotannya. Min Jae-sik lalu mengatakan jika ia sudah tak khawatir lagi karena ia sudah mengirimkan pasukan untuk membunuh mereka semua. Hwa-suk dipaksa untuk tanda tangan sebagai bagian dari tim Min Jae-sik. Ia pun menuruti hal itu demi keselamatan kepala Gi dan Go-hye.
Kemudian kejadian flashback di mana Gun yang melihat ponakannya yang sekolah dan dipanggil ke depan kelas. Di sana Hun mengatakan jika ia ingin seperti pamannya yang rela merawatnya yang ibu kandungnya sendiri tega membuangnya. Namun sehabis keluar kelas Hun nampak cuek seperti biasanya. Kembali ke kantor kedutaan. Nampaknya tim Gun sangat optimis jika tim bantuan akan datang 2 hari kemudian. Namun siapa sangka jika tim tersebut adalah tim pembunuh yang sudah diperintahkan oleh Min Jae-sik. Edward Park dan anggota korban jatuhnya pesawat sedang berunding masalah dan kompensasi yang akan segera diberikan. Namun mereka semua terkejut karena berita menayangkan Oh Sang-mi yang mengatakan jika Kim Woo-gi suaminya atau co-pilot pesawat yang jatuh masih hidup. Dan ia memang terlibat dalam jatuhnya pesawat tersebut. Rupanya hal itu sama persis dengan apa yang sudah mereka sepakati dengan Jessica. Ia juga mengatakan jika suaminya dibayar 5 juta won bukan dari perusahaan John & Mark, melainkan dari Dynamic System. Edward yang mendengarnya terkejut dan menemui Jessica. Ia mengatakan jika tindakan tersebut adalah hal bodoh dan menentang perang mati-matian. 남은 패가 있어요? 지금 이거 전면전을 하자는 건데. Hwasuk sekarang harus hati-hati karena tindakannya sekarang diawasi oleh anak buah Min Jae-sik dan CCTV. Ia lalu menelpon rumah makan langganannya dan memesan menu makanan vegebon. Usut punya usut, vegebon adalah kode rahasia untuk tim kepala gang di luar bin. Kemudian si penunggu resto menyuruh si gendut mengantarkan ayam tersebut ke Hwasuk. Di sana terlihat jika Hwasuk menyelipkan sebuah kertas di setruk pembayaran. 수고했어. Ternyata rumah makan vegebon adalah markas rahasia yang dibentuk kepala gang dan kepala Gi di saat situasi sudah sangat tidak bagus. Kemudian tim bantuan datang. Tak lama setelahnya Gun yang mengintip di jendela merasa curiga. Kenapa pasukan Lily tidak menghentikan seolah-olah mereka sudah bekerja sama. Selain itu setelah ditemui Gun curiga kenapa mereka membawa koper banyak dan kepala Gi juga tidak mengenali siapa mereka. Karena itu bukan anak buah dari kepala gang. Kepala Gi lalu mendapat telepon dari kepala gang di resto ayam vegebon. Di sana ia mengatakan jika regu tersebut bukanlah regu penyelamat, melainkan regu pembunuh. Selain itu, Direktur An juga menelpon kepala Gi dan mengatakan jika mereka diutus untuk membunuh Kim Woo-gi. Kepala Gi Taewung diperintah untuk tidak bertindak karena ini merupakan misi dari negara. Dan benar saja di ruangan lain, tim pembunuh telah siap menyiapkan senjatanya dan menumpas Kim Woo-gi dan orang-orang yang telah melindunginya. Kemudian Gun mengetuk ruangan tersebut, namun dicegah oleh Go-hye yang menutup mulutnya. Di sana ia sendiri yang akan masuk ke ruangan dan melihat banyak sekali senjata berat yang dipasangi peredam. Namun saat Gun sendiri yang mengetuk pintu, inilah yang kemudian terjadi. Dalam kejadian itu Gun berhasil melumpuhkan pimpinan tim pembunuh dan dijadikan sebagai sandera. Di lain sisi kepala Gi dan anak buahnya hanya mengawasi kejadian tersebut di balik CCTV. Dan kemudian film berlanjut ke episode ke-10. Di awal film diperlihatkan sang presiden yang berpidato di depan kabinetnya untuk meminta anggaran pembelian pesawat. Kemudian terlihat kembali jika Gun dan Go-hye yang sedang berhadapan dengan tim pembunuh yang tidak mendengarkan negosiasi yang ditawarkan Gun dan Go-hye. Di sana Gun dan Go-hye bersama dengan Gi Taewung hendak ditembak oleh mereka. Namun kepala Gi kemudian memadamkan listrik dan inilah yang kemudian terjadi. Gun dan Go-hye membawa Kim Woo-gi dan di sebuah lorong. Mereka dicegat oleh kepala Gi yang menodongkan pistol kepada mereka. Namun di sini Kim Woo-gi membantu mereka melawan tim pembunuh tersebut. Mereka masuk ke ruangan kontrol, namun tim pembunuh dengan peledak berhasil menjebol pintu keamanan. Dan kemudian pertempuran tidak seimbang pun terjadi. Gun mengancam untuk meledakkan bom dari HP yang ia pegang. Namun mereka semua nampak cuek dan tidak takut. Namun siapa sangka inilah yang kemudian terjadi. Bom yang ditanam di lantai meledak dan mereka semua tewas dalam kejadian itu. Bahkan anggota yang sekarat pun ditembak oleh kepala Gi. Di lain sisi gedung parlemen, pidato presiden ditanggapi baik oleh para anggota kabinet. Kepala Gi menyuruh Gun dan Go-hye untuk pergi dan bersembunyi.
Namun Go Hae mengatakan jika ia dan Gun akan melaporkan seolah-olah jika mereka sudah kehilangan Kim Woo-gi. Dan kemudian mereka dijemput oleh suruhan Edward Park menuju tempat yang lebih aman. Kepala Gi kemudian berbohong dan melaporkan kepada Direktur An jika tim pembunuh yang dikirimkan tewas semua. Direktur An yang mendengarnya kemudian menyalahkan Min Jae-sik. Min Jae-sik yang marah karena disalahkan malah meluapkannya kepada kepala gang. Min Jae-sik menyuruh Gi-sung anak buahnya untuk meracuni kepala gang di makanannya dan ia akan mati seperti serangan jantung. Makanan untuk kepala gang dipesan dan kemudian Gi-sung sendiri yang akan menghantarkan makanan yang sudah dicampur oleh racun tersebut. Dan kemudian inilah yang terjadi. Kepala gang meninggal dunia dan tidak tertolong lagi. Mayatnya dimasukkan ke dalam peti jenazah dan Jessica meminta kepolisian Maroko untuk mencari Kim Woo-gi. Dan benar saja petugas perbatasan mencegat mobil yang membawa Kim Woo-gi. Dan di sana asisten Edward Park memperlihatkan tato di tangannya. Kemudian kita semakin bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Edward Park itu sendiri. Karena hanya dengan hal itu kepala polisi tersebut tunduk dan kemudian dibunuh oleh orang misterius. Di pelabuhan Maroko, Go Hae terlihat merawat luka habis operasi Kim Woo-gi. Edward Park menelpon Gun dan menyuruh untuk menaiki kapal kargo dan menuju ke Korea. Di sana ia menjelaskan jika perang ini sudah melibatkan pemerintah dan ini bukan masalah yang mudah bagi mereka. Kemudian lagi-lagi komplotan Jessica nampak cemas karena lagi-lagi Kim Woo-gi berhasil selamat. Dan anak buahnya juga melaporkan jika Edward Park juga membantu Gun untuk membantai tim pembunuh yang dikirimkan Min Jae-sik. Sekretaris Yun kemudian berencana menangkap Edward Park dengan mencari barang bukti. Di sana kepala Gi ditangkap dan diancam oleh Sekretaris Yun untuk membocorkan di mana Gun membawa Kim Woo-gi. Di dalam kapal terlihat Kim Woo-gi yang merayu Go Hae untuk melepaskannya dan ia akan diberikan separuh uangnya yang sangat banyak. Gun yang mendengarnya kemudian emosi dan inilah yang ia lakukan. Di galangan kapal, Gun mengatakan kepada Go Hae jika pemerintah sekarang sudah mencampuri urusan ini. Go Hae dengan tegas mengatakan jika ia tidak akan mundur selangkah pun selama kasus ini 100% belum terungkap. Dan mereka kembali tos. Di lain sisi, kepala Gi yang sudah diancam oleh Sekretaris Yun mengatakan kepada media jika Gun sudah bersekongkol dengan Edward Park. Kwang yang tahu siapa itu Gun kemudian marah dan tidak membenarkan perkataan dari kepala Gi. Dan benar saja Edward ditangkap Bin dan sekarang keluarga korban dan media balik menyalahkan Dynamic System. Gun dan Go Hae melihat tayangan tersebut kemudian menelpon resto ayam goreng Vagabond sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya oleh kepala Gi. Di sana terlihat kepala gang yang masih hidup dan kematian tersebut hanyalah tipuan belaka. Go Hae kemudian menginformasikan posisinya sekarang dan waktu tiba mereka di Seoul. Sekarang giliran Jessica yang menginterogasi Edward Park. Selain itu anak buah Min Jae-sik juga ditipu oleh hacker yang telah meretas keberadaan Go Hae dan Gun yang tersebar di beberapa kota secara acak. Kemudian video tersebut disusul dengan pernyataan Gun yang mengatakan kepada para penjahat tersebut bahwa ia akan mengungkap misteri jatuhnya pesawat ini. Dan kemudian film berlanjut ke episode berikutnya.